Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bertemu lagi di video yang ketujuh. Jadi di video yang ketujuh ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk memberikan dimension atau ukuran. Jadi yang sebelumnya kita bisa base and project job sheet, kita base project job sheet, kemudian sebelumnya kita bisa ini kita bisa section, kemudian kita bisa menggunakan breakout untuk memunculkan gambar-gambar di sheet 1, 2, 3. Lantas selanjutnya kita akan memberikan ukuran atau bisa disebut dengan dimension seperti itu. Nah, ini sengaja sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Nanti kita contohkan satu persatu yang sekiranya itu menjadi basicnya. Kami contohkan misalkan di sini kan seperti ini ya. Nah, ukuran seperti ini. Kita hapus dulu. Cara untuk dimension, diklik dimension, kemudian klik ini, klik ujung ini, oke, ujung ini dengan ujung ini. Nah, sebentar, dimension, klik ujungnya di sini, kemudian klik titik yang di sini. Nah, kita bisa seperti ini. Nah, seperti yang tadi. Jadi konsepnya sama semua. Jadi di sini ketika diklik, ini ada teks. Nah, di sini digunakan untuk merubah dan mengatur yang namanya teksnya. Kemudian apakah ditambahi diameter, logo diameter seperti ini atau tidak, kita delete. Kemudian precision toleransi. Nah, ini primary unitnya berapa, toleransinya berapa, ini komanya berapa, ada komanya atau tidak. Kemudian inspection dimension. Kalau sudah diklik OK. Nah, adapun garis-garis yang lain ini semua konsepnya sama, tinggal dipilih dari titik mana ke titik mana. Kemudian yang seperti ini, kalau misalkan ada posisi R, ini bisa kita contohkan lagi. R di sini juga pakai dimension, jadi dia otomatis kita klik di filletnya, kemudian kita tarik, klik kiri lagi, kemudian diklik OK. Kemudian diklik OK. Nah, selanjutnya untuk yang lainnya bisa diterapkan masing-masing oleh teman-teman, termasuk yang di sini, ini diklik sini, kemudian ditarik kan seperti itu. Okay. Kemudian yang selanjutnya untuk ukuran-ukuran yang sekiranya menggunakan ini, misalkan di sini kita pengen menampilkan diameter, okay. Kalau pakai dimension ternyata itu tidak bisa pakai diameter karena dia nggak full, ada gambar slash atau potongan. Kita klik di sini, nah pasti dia munculnya R7. Nah, gimana cara mensiasatinya agar terlihat dimensionnya? Maka dari itu kita menggunakan yang namanya leader tag. Ini kita delete, kita contohkan lagi, nggih. Sebentar. Nah, ini kita delete dulu. Kita contohkan. Jadi untuk yang leader tag tinggal diklik leader, kemudian diklik di sini, kemudian diklik di sini yang sesuai dengan ukuran, diklik kiri lagi di posisi ini, kemudian diklik kanan, continue. Nah, dia akan keluar yang namanya format teks. Di sini tinggal ditulis saja diameter. Nah, diameter logonya ada di sini, banyak logo di sini termasuk derajat dan sebagainya, diameter 14. Diklik Oke. Nah, jadi diameter dengan ukuran yang sesuai dengan job sheet yang kita perlukan yang di sini. Tapi kita menggunakan gambar yang persis dengan ini kan gitu. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan kesusahan untuk membuat ukuran yang sama, kita bisa menggunakan leader text kan gitu. Termasuk R2 ini kan pakai langsung ya, yang seperti yang tadi dimension. Oke, kemudian selanjutnya termasuk yang ada di sini. Nah, diameter 14 dan ini juga kan gitu. Ini juga, ini namanya pakai leader tag juga. Kita klik. Jadi leader tag-nya posisinya seperti ini. Jadi 2. Nah, ditulis di sini 2 dikali 45, derajatnya pakai mana? Pakai ini.
dus gini. Nah, nanti di sini ada tulisan derajat gitu. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tinggal di posisi yang sheet kedua. Nah, untuk yang self will ini tulisan ini itu pakai teks ini ya. Jadi kita contohkan lagi untuk yang pakai teksnya. Misalkan kita belum ada teks yang ada di sini. Kita teks, kita klik di sini areanya sampai sini misalkan kita lepas. Oke, kemudian kita tulis 1 base ini ya, base skalanya 1:1,3 gitu. Kita klik oke. Seperti kok kurang besar, berarti tinggal diganti ukurannya. Klik 2 kali saja untuk edit. Kemudian keluar, tinggal di blok, tinggal diganti ukurannya 3,5 misalkan. Nah, sesuai dengan yang tadi. Oke. Kemudian kita cari di sheet yang kedua. Saya rasa di sheet pertama insya Allah bisa semua. Tinggal menyesuaikan. Kalau misalkan pengen memunculkan ukuran di sini ya klik di sini dengan di sini. Ini dengan ini baru tarik kembali ke sini. Oke, siap. Tinggal sheet kedua. Di sheet kedua ini yang cukup kompleks. Jadi ada beberapa di video pertama kan kita sudah memberikan project view atau bisa disebut dengan tampak depan, tampak kanan, tampak atas kan gitu. Kita sudah memprojekkan view-nya. Nah, sekarang di sini yang saya rasa yang belum bisa, mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, dimension kalau di sini kan bisa semua. Nah, untuk lingkaran ini gimana, Pak? Untuk lingkaran ini tinggal dengan pakai dimension sama saja kayak tadi, tinggal diklik dimensionnya. Nah, nanti dia akan keluar sendiri, diklik oke. Nah, dimension sama seperti tadi, precision toleransi, kemudian ini ya kan sama kan nggih. Kemudian klik silang. Nah, karena ini enggak jadi, kalau menyudahi dikasih klik escape ya, diklik kita delete. Nah, kemudian untuk selanjutnya mana-mana yang belum di sini. Jadi ini logo yang seperti ini cara membuatnya pakai apa? Jadi di sini pakai ini. Nah, klik di sini pakai fitur identifikasi fitur control frame. Nah, ini yang digunakan untuk membuat itu. Tinggal diklik di lingkarannya, kemudian ditarik ke sini, ya. Nah, nanti kalau klik kanan continue, diklik kiri, klik kanan continue. Di sini toleransinya berapa? 0,2. Datum A, kemudian datum B. Misalnya datum A ya. Nah, ada kolom B udah hidup. Datum B terus diklik oke gitu. Mau itu saja. Gampang kan? Nah, sekarang selanjutnya. Ya, ini gimana caranya ngasih huruf A dan B? Nah, ini pakai datum. Diklik aja di sini, diklik di sini datum A. Klik, nah klik kanan, klik kiri, klik kanan seperti gitu ya. Jadi ingat-ingat klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, baru keluar angkanya. Kalau yang diganti B ya diganti B kan gitu. Oke. Kita hapus juga. Nah, oke, saya rasa sudah cukup yang di sebelah sini. Nah, kemudian ini untuk apa namanya pengukuran kalau memang itu dia adalah garis sumbu, misalkan seperti ini ya, garis sumbu, dia pasti pakai yang namanya ini di sini centerline bisector. Nah, ini bisa dihapus. Caranya gimana? Ini diklik sini, klik atas, klik bawah. Nah, nanti keluar garis sumbu termasuk yang ini. Nah, klik sini, keluar garis sumbu ya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yang belum kita jelaskan ada beberapa hal yang selanjutnya di sini. Nah, ini gimana caranya kok bisa memberikan 0,5? Nah, ini ada di sebelah sini ketika membuat ukuran. Nah di sini di primary. Nah, ini bisa ditambahkan sendiri, secara manual. Di defaultnya ditambahkan di depan sini, ditambahkan di teksnya, kemudian
kalau misalkan yang numpuk seperti ini, toleransi yang tertumpuk seperti ini, nah ini bisa dimainkan di precision toleransi, kan ditarik gini ya. Pilih yang deviation, kemudian uppernya berapa, lowernya berapa. Tinggal klik, oke, nanti seperti ini ya, paham? Nah, kalau misalkan nanti ukurannya ini kok kecil, Pak. Nah, ini bisa diklik di sini, klik kanan, edit dimension style. Jadi kita edit. Sebentar. Nah, ini nanti keluar style editor khusus tentang apa namanya, toleransi atas dan toleransi bawah. Sebentar. Nah, oke. Di sini cara ngeditnya di sini, Pak, nggih. Di teks. Kemudian kita cari ini. Nah, ini ada ini middle justification. Ya, use primary style. Jadi untuk stylenya upper lower toleransi. Nah, ini size-nya bisa diganti gini, kemudian diklik save and close gitu. Kalau pengen ukuran besar berarti di atasnya 2 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apalagi yang di sini yang belum, misalkan ini. Nah, di sini. Nah, untuk memberikan tanda yang seperti ini, kita bisa gunakan tanda surface seperti ini ya. Jadi, tanda di sini kita bisa menggunakan tanda surface. Kita coba Oke, kita coba ya, ini kita hapus, kita klik surface, kemudian klik di sini. Nah, klik di sini, klik kanan, klik kiri satu kali, klik kiri satu kali, klik kanan, continue. Nah, ini nanti keluar di sini, kita tandanya seperti ini, kita klik di sini N5. Kita klik oke. Nah, sudah sama, kita klik escape. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya rasa sudah ada semua, termasuk oh ya, kalau misalkan cara membuat ini gimana, ada lingkaran kemudian ada plusnya, berarti kita panggil saja di posisi ini. Misalkan kita hapus ya. Nah, ini di sini center mark. Nah, kita klik center mark. Nah, sudah ada plusnya kan gitu. Yang termasuk dia itu garis lingkaran kan gitu. Nah, oke. Nah, kemudian ada lagi yang di sini. Nah, gimana caranya membuat ini? Nah, kita buat aja garis ini, misalkan pakai ini. Sebentar, pakai yang ini aja. Nah, garis yang di sini, ini ke sini. Nah, kemudian escape, kita auto. Nah, gini ya, oke. Itu trik-triknya. Oke, yang untuk yang lainnya ini pasti insya Allah sudah sama semua. Nah, adapun yang seperti ini, misalkan R23 kok bisa seperti ini. Padahal ketika kita menggunakan dimension itu pastinya seperti ini. Nah, miring gini lah. Kalau pengennya seperti ini, kita bisa pakai yang namanya leader text supaya terlihat estetik dan lebih rapi. Nah, ini bagaimana kok bisa seperti ini? Jadi ini gini, diklik di sini, diklik di sini. Ini kan 4, oke. Nah, kita klik sini. Kemudian kita tunggu dulu, kita klik OK. Nah, ini baru kita escape, tinggal kita atur posisinya supaya dia bisa nggak miring kayak gini. Nah, kita atur ke atas supaya dia bisa berdiri, nggak miring kayak tadi, seperti ini. Oke, saya rasa ini sudah saya jelaskan semua untuk yang dimension style, cara membuat ukuran dimension, kemudian kita klik segitiga, di analisis segitiga cuma seperti ini saja. Nah, di segitiga ini ada beberapa yang berbeda, terutama ini apa namanya, balon, atau kita memberi ukuran berbentuk lingkaran menggunakan balon. Tadi kan pakai auto balon, ini pakai manual saja. Klik balon, kita klik di sini. Nah, nanti otomatis sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan nomornya maksud saya. Nah, ini kan nomor 3. Di nomor 3 di sini berbunyi wheel. Nah, berarti kan benar. Nah, ini nanti udah otomatis. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir adalah ekspor. Jadi untuk mengekspor benda kerja, pekerjaan jenengan, ini kan perlu kita ekspor supaya untuk jadi PDF. Caranya cukup mudah sekali.
kita klik file, kemudian di export atau Ctrl E kalau memang shortcutnya, kita klik export, kita klik masuk ke PDF. Nah, cukup mudah bukan? Jadi tinggal export, kita tunggu dulu beberapa menit. Nah, di sini nanti ada format save as tipenya PDF. Nah, kemudian kita klik judulnya, misalkan kita ganti support para kabel gitu ya. Kemudian kita klik save. Sudah, nanti bisa di save berdasarkan eksportan yang ada di PDF. Nanti muncul berbentuk file PDF. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.